Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah pengawasan rutin malam Sabtu rahimahullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berjumpa lagi, berkumpul lagi dalam suasana yang berbahagia, meskipun mungkin ada yang sedang batuk pilek ya, karena sedang musim gitu nih. Tetapi kita syukuri kita bisa hadir dan bisa majelis ilmu atau majelis zikir. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngapunten ini saya terlambat. Nah, Isya itu sekarang udah hampir jam 8 ya. Jadi nanti ini berakhirnya jam 10:30 ya. Ya tidak sampai 1 jam. Materi hari ini tetap tarjih, tetapi tematik kita akan menjumpai bulan Ramadan, sehingga sedikit saya menyampaikan berkaitan dengan Ramadan secara ringkas. Tentu nanti panjenengan bisa perdalam dan diaya lagi dengan pengajian-pengajian menjelang Ramadan. Saya melihat hampir setiap ranting, setiap cabang menyelenggarakan pajiro ya. Masuk di cabang kita Merden juga insyaallah besok hari Sabtu ada pajiro ya. Awalnya hari Ahad, kemudian di reschedule, dijaga ulang jadi hari Sabtu di lokasi Pondok Pesantren Darul Falah Kampus 2. Ini mungkin terinspirasi dengan Lebaran ya. Yang tadinya rencana tanggal 30 di Kobah Jadwal juga jadi tanggal 31. Jadi yang tadinya KHGT ternyata kok kembali ke wujudul hilal ya. Kita sebagai warga dan jamaah bersyarikatan yang ikut saja kepada pusat untuk kemaslahatan yang lebih besar. Kalau kita ngotot ngeyel atau ikut bingung, nah nanti gak ada solusi. Jadi ikuti saja, meskipun tentu banyak teman-teman ustadz ataupun para pengkaji itu yang menyayangkan kenapa kok berubah-ubah seperti itu. Kita akan membahas tentang Ramadan ya. Sebagai umat Islam menghadapi Ramadan kita perlu melakukan beberapa persiapan. Di antara persiapannya adalah persiapan rohiyah atau imaniyah. Caranya diantaranya dengan kita memperbanyak bertaubat kepada Allah, istighfar kepada Allah selama bulan Sya'ban, atau bahkan mungkin sejak beberapa bulan sebelumnya. Ini dalam rangka untuk persiapan rohani, mempersiapkan batin kita atau mempersiapkan jiwa kita agar kita lebih siap untuk menghadapi bulan Ramadan. Dalam beberapa penjelasan para ulama, para ulama menyampaikan kepada kita bahwa di antara hal-hal yang menghalangi kita untuk taat kepada Allah dan membuat kita itu malas melaksanakan ibadah adalah karena banyaknya dosa-dosa dan maksiat yang kita kerjakan. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya sholat dengan kemungkaran, sholat dengan maksiat itu adalah dua perkara yang bertentangan.
tidak bisa bersatu. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Kalau yang hak datang maka yang batil pergi. Kalau yang batil yang datang maka yang hak yang akan pergi. Kalau yang batil yang bertahan, haknya yang tidak mau datang. Rumus yang hampir sama juga berlaku. Kalau kita ingin taat kepada Allah, ingin memperbanyak ibadah, ingin menikmati ibadah kepada Allah, maka maksiat-maksiatnya dikurangi, dosa-dosanya kita gugurkan dengan cara bertobat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan para ulama mengatakan tidaklah kita itu terhalangi mengerjakan sholat malam kecuali akibat dari kemaksiatan yang dikerjakan di waktu siang. Nah, maka di bulan Sya'ban ini mari kita memperbanyak taubat, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapannya Allah mengukurkan dosa-dosa kita, mengampuni maksiat-maksiat kita, sehingga nanti masuk bulan Ramadan kita dalam keadaan prima, iman batin lah jiwa untuk melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak malas lagi puasanya, tidak lesu lagi sholat tarawihnya, kemudian semangat dalam membaca Al-Quran dan beramal soleh secara umum. Nah, ini persiapan yang pertama. Persiapan yang kedua yaitu persiapan jasadiah atau badaniah. Di bulan Sya'ban ini kita jaga kesehatan. Bahkan Rasulullah itu sebagai persiapan rohiyah dan badaniah, beliau di bulan Sya'ban itu banyak-banyak melakukan puasa agar jiwanya sudah biasa dengan puasa, jasadnya, badannya juga sudah terbiasa dengan puasa. Karena kalau belum terbiasa kita itu akan kaget nanti. Yang biasanya makan sehari 3 kali, ini siang sama sekali tidak makan. Nanti kerja-kerja menjadi lesu, kemudian tugas-tugas menjadi tidak terselesaikan. Maka di bulan Sya'ban Rasulullah itu disebutkan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala shauma syahrin siyama syahrin illa Ramadan. Aku tidak pernah melihat Nabi itu menyelesaikan atau menyempurnakan 1 bulan dengan berpuasa kecuali di bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Dan aku tidak pernah melihat Nabi itu paling banyak berpuasa dalam 1 bulan selain di bulan Sya'ban. Jadi Nabi kalau bulan Sya'ban banyak sekali melakukan puasa. Disebutkan di hadis yang lainnya beliau berpuasa hampir sebulan kecuali beberapa hari saja, illa qalila. Nah, kita sekarang di ini malam nisfu Sya'ban ya Pak. Sudah kemarin. Ya, wah ini kita sudah pertengahan lewat berarti ya. Sudah pertengahan lewat, maka nah, dalam beberapa hadis itu disebutkan, boleh dibaca di kitab Lataiful Ma'arif itu, orang yang memang pada setengah bulan sebelumnya itu tidak membiasakan puasa sunnah, di akhir bulan Sya'ban ini tidak boleh puasa sunnah. Nah, itu dalam rangka ihtiyaton dan mengamalkan beberapa hadis Nabi. Di antaranya Rasulullah pernah wanti-wanti, la tuqaddimu Ramadana bi shaumi yaumin wala yaumain. Jangan mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari. Nah, para ulama sampai pada mengatakan kalau sudah lewat nisfu Sya'ban yang nggak biasa puasa sunnah udah nggak usah puasa saja sekalian gitu. Nanti puasanya langsung di bulan Ramadan ya, supaya tegas mana yang sunnah mana yang wajib. Nah, insya Allah kita akan mulai puasa Ramadan nanti di tanggal 1 Ramadan ya, jelas ya. Tanggal 1 Ramadan bertepatan 1 Maret ya. Persiapan yang ketiga adalah persiapan ilmiah. Jadi yang pertama tadi apa? Rohiyah ya, rohiyah. Yang kedua badaniyah atau jasadiah. Lalu yang ketiga yaitu ilmiah. Nah, majlis-majlis taklim seperti ini salah satu persiapan kita untuk menyambut bulan Ramadan. Nah, kalau para ulama dulu persiapannya 6 bulan ya, Bapak Ibu. Para ulama dulu itu dalam rangka persiapan Ramadan itu persiapannya 6 bulan.
kita 1 bulan. Kita 1 bulan. Nah, jadi mudah-mudahan 1 bulan ini cukup lah. Walaupun sebenarnya tidak cukup gitu ya. Ulama saja itu butuh waktu 6 bulan. 6 bulan itu perhatiannya sudah Ramadan. Kanu yad'una Allah sittata asyurin ayyuballighahum Ramadan. Para orang dulu itu biasanya 6 bulan sebelum Ramadan itu sudah doa. Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan. Itu 6 bulan sebelum Ramadan berdoa supaya bertemu dengan bulan Ramadan. Begitu masuk Ramadan, hari pertama bulan Ramadan, masih berdoa lagi selama 6 bulan berikutnya. Doanya apa? Ayyataqabbala minhum, agar Allah menerima pahala ibadah-ibadah yang dikerjakan di bulan Ramadan. Ini menunjukkan ulama itu perhatiannya besar sekali berkaitan Ramadan, bahwa ibadah di bulan Ramadan ini memiliki keutamaan yang sangat besar. Bahkan orang yang beribadah di bulan Ramadan itu pahalanya bisa mengalahkan orang yang mati syahid di medan perang. Itu hadis berkaitan dengan mimpinya Thalhah bin Ubaidillah. Nah, persiapan ilmu yang harus kita siapkan, saya sampaikan secara globalan saja. Ramadan, ini singkatan-singkatan aja nih. Dalam membahas Ramadan, pertama yang harus kita ketahui itu keutamaannya dulu Bapak Ibu. Kalau mau menghayati setiap ibadah di dalam Islam, maka sebaiknya yang kita pelajari pertama itu apa? Fadhailnya dulu, fadilahnya. Kita baca, kita kumpulkan hadis-hadis, ayat-ayat berkaitan tentang keutamaan-keutamaan dari ibadah yang mau kita amalkan. Dengan mengetahui keutamaan atau fadilah dari ibadah itu, kita akan jadi lebih semangat, sungguh-sungguh dan totalitas dalam beribadah. Misalkan wudhu, kalau kita tahu fadilahnya wudhu, tetesan airnya menggugurkan dosa, dosa mata gugur, dosa wajah gugur, dosa mulut gugur, dosa tangan gugur, dosa kepala, pikiran, angan-angan gugur, dosa kaki melangkah kemana gugur. Maka dalam wudhu kita nggak akan terburu-buru, tidak akan masuk dalam ancaman Nabi itu wailul lil aqab, celaka bagi tumit-tumit yang tidak basah gara-gara wudhunya tidak sempurna. Karena kita sungguh-sungguh, kita akan menyela-nyelai jari-jari, kita akan menggosok-gosok tumit. Kalau kita memahami, menghayati, meyakini fadilah-fadilah itu. Nah, fadilah Ramadan ini saya sebutkan satu saja. Kalau di hadis itu setidaknya ya ini intinya ya, futihat abwabul jannah ya. Kemudian wa ghulliqat abwabun niran ya. Ghulliqat abwabun nar gitu ya. Ini papan tulisnya goyang-goyang. Nah, ini keutamaan salah satu saja. Keutamaan yang lainnya banyak sekali ya. Ja'akum Ramadan syahrun mubarakun, ini bulan yang penuh berkah. Kemudian bulan ampunan, karena Rasulullah mengatakan walillahi utaqu minan nar wa dzalika kullu yaumin wa lailatin. Dan Allah itu senantiasa membebaskan hamba-hambanya dari neraka, dan itu setiap hari, siang dan malam. Kalau hadis yang dhaif menyebutkan 10 hari pertama rahmat, 10 hari kedua maghfirah, 10 hari ketiga aidkum minan nar. Kalau hadis yang sahih, seluruh hari di bulan Ramadan itu adalah aidkum minan nar. Jadi dari mulai awal Ramadan kita bisa mendapatkan tiket surga itu tanpa masuk ke neraka. Jadi bypass gitu ya. Kecuali jenengan nggak pengen ya, pengen mampir dulu, pengen ngerti, pengen ngopo, penasaran, monggo gitu ya. Tapi kalau saya kayaknya nggak pengen lah gitu ya. Bukan kayaknya ya, saya nggak pengen. Walaupun rasa-rasanya badannya koyone tetap mampir gitu. Nah itu ya, kita ada kekhawatiran seperti itu. Nah ini fadilah, banyak fadilah yang lainnya. Kemudian yang berikutnya ada 4 amalan ya, atau 5. Nanti kita bahas secara singkat saja. 5 amalan yang diutamakan untuk diamalkan di bulan Ramadan. Maka 5 amalan ini harus kita pelajari fikihnya. 1 tentu saja adalah puasa. Ya, faman syahida minkum asyhara fal yasum.
Berkaitan dengan puasa kita pelajari juga fadilahnya. Fadilahnya kita pelajari. Apa fadilahnya? Banyak sekali ya. Rasulullah mengatakan, Allah berfirman dalam hadis qudsi, kullu amali ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana aji bihi. Semua amal manusia itu untuknya kecuali puasa. Fa innahu li, karena dia itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ana aji bihi, Allah yang akan membalasnya langsung. Nanti bilang hadis, atadruna manil muflis? Tahukah kamu siapa orang yang bangkrut? Nanti bilang ya? Ya, man atallaha yaumul qiyamah, siapa yang datang kepada Allah, menghadap kepada Allah pada hari kiamat, bi'amalin misla jabalin, dengan amalan yang seperti gunung, tapi kemudian datang orang lain menuntut kepada Allah tentang apa? Kedolimannya. Akhirnya pahala-pahalanya ditransfer untuk menebus kedolimannya sampai habis, bahkan sampai dosa orang lain itu ditransfer kepada orang tersebut. Inilah orang yang muflis, bangkrut, pailit ya ini. Tetapi pahala puasa itu tidak akan ditransfer Bapak Ibu menurut para ulama. Jadi sholat digunakan untuk nebus, sedekah untuk nebus, haji untuk nebus, tetapi puasa tidak digunakan untuk nebus. Ini disimpan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti hamba itu setelah dihisab, dikisos, kemudian dipanggil sama Allah, dibalik takbir sembunyi di belakang, kemudian Allah tunjukkan, ini pahala puasamu dulu. Ini nggak akan diotak-atik orang lain, tidak akan diserobot, tidak akan dirampas. Ini utuh untukmu, tak kasih. Maka puasa ini salah satu yang kita harapkan bisa memberi syafaat untuk kita. Dan itu ditegaskan di hadis yang lainnya. Innal Qur'ana wasyama yashfa'ani yaumal qiyamati. Ya kan? Quran, puasa itu akan memberikan syafaat. Kalau Quran kepada pembacanya, apa kata Quran? Mana'tuhu minan naumi bilail. Aku mencegahnya dari tidur di malam hari. Karena malamnya banyak baca Quran. Kalau saya lebih banyak baca WA, Pak. Sama? Beda ya, kalau di sini nggak baca WA, bacanya Quran. Sama saja ya. Nah, jadi kalau malam hari kita banyak tilawah Al-Quran, ini menjadi salah satu syafaat kita pada hari kiamat. Jadi syafaat itu bukan hanya Rasulullah saja. Rasulullah kan punya syafaat utma, tapi bukan hanya itu, amal juga memberikan syafaat, di antaranya Al-Quran. Siam juga akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat. Puasa akan mengatakan apa? Mana'tuhu apa? Minasyahawati. Saya mencegahnya dari nafsu syahwat, dari makan, dari minum, dari hubungan badan. Nah, maka kemudian Allah memberikan izin kepada puasa dan Al-Quran memberi syafaat. Nah, ini fadilah ya. Ini kalau dilakukan akan habis semuanya ya. Silakan buka di kitab aja atau cari YouTube saja lah, pengajian itu banyak sekali ya. Fadilah puasa. Kemudian juga pahalanya tidak terbatas. Kemudian apalagi puasa itu apalagi Pak? Saking banyaknya sampai lupa ya Pak ya. Nah itu fadilah. Kemudian yang kedua hukum. Hukum puasa kalau di putusan tuntunan ibadah Ramadan, putusan tarjih itu, hukum Ramadan, hukum puasa Ramadan itu terbagi menjadi 4 setidaknya. Jadi manusia terbagi atau orang Islam itu terbagi menjadi 4 kategori, 4 golongan berkaitan dengan puasa Ramadan. 1, orang yang wajib puasa. Jadi hukumnya menjadi wajib. Siapa yang wajib itu? Kalau diringkas ya 2 ya. Jadi kalau diringkas itu muslim, kemudian mukallaf. Mukallaf itu terbebani hukum syariat. Kalau dalam bahasa fikihnya, orang yang wajib puasa itu adalah orang yang memenuhi syarat wajib puasa. Ada syarat wajib, ada syarat sah gitu ya. Nah, maka ini syarat wajib, orang yang kalau terkumpul syarat-syarat itu berarti dia wajib puasa. Nah, kalau ditarjih diringkas menjadi muslim mukallaf. Nah, ini kalau dirinci ya jadinya syarat wajib. Siapa orang yang mukallaf itu? Setidaknya ya ada 5 yang perlu kita sebutkan. Mukallaf itu 1 balik. Apalagi Pak?
Apa ini? Pinter berakal. Padahal ra masih ngomong ya. Berakal terus berakal sehat terus. Kalau perempuan apa? Bebas dari haid dan nifas. Niki sing kadosipun mboten wonten sing haid niki. Wah, niki pun bebas sedang. Niki kategori wis tahu haid. Nah, balik berakal bebas haid nifas, kemudian berikutnya mampu melaksanakan puasa. Apa ya, kuat gitu aja ya. Niki mikirin kesan loh Pak, bukan bahasa fikih ya. Kuat untuk melaksanakan puasa. Yang terakhir masuk Ramadan ya. Masuk Ramadan. Sekarang bulan Sya'ban. Kita belum wajib puasa, belum wajib. Dilalah kok. Misalkan sampai bulan Ramadan nanti ada yang nggak kuat, mungkin karena fisik sakit atau apa, ya nanti ada hukum berikutnya. Jadi kalau terkumpul jenengan Islam, jenengan balik, jenengan berakal, jenengan boten haid nifas. Niki sih sebelah niki boten enten sing nate haid nifas nggih. Terus kuat poso, terus sudah masuk bulan Ramadan berarti wajib berpuasa. Kalau tidak puasa dosa. Harus puasa di bulan Ramadan. Boten bareng lho Pak. Misalkan sasi Ramadan terus aku tak dino iki arep poso lah. Tak ganti wis dino sasi Syawal. Boten bareng. Walaupun diganti tetap berdosa karena di bulan Ramadan itu kewajibannya berpuasa. Bahkan pendapat mayoritas ulama mazhab itu mengatakan perempuan, wanita haid, kok haidnya berhenti di tengah siang bulan Ramadan, sisa harinya dia wajib puasa. Meskipun tidak sempurna dan tetap harus diqadha, tetapi hormati syahri Ramadan, menghormati bulan Ramadan, dia harus tetap berpuasa dan melaksanakan keumuman hadis, keumuman ayat faman syahida minkum syahra fal yasum. Nah, jadi nggak boleh sembarangan kita membatalkan puasa. Kalau kita memang termasuk yang kategori wajib. Yang kedua, haram. Sinten sing haram? Siapa yang haram untuk berpuasa? Orang gila sih bukan haram ya, tapi tidak sah ya, tidak wajib. Iya. Jadi kok malah paham sing putri-putri si ibu-ibu malah mboten. Soalnya nage bojone haid langsung ya Pak. Mboten nggih. Nah, wanita yang sedang haid atau nifas ya. Jadi ini haid, ini nifas ya. Dalam hadis Rasulullah mengatakan ketika ditanya oleh seorang sahabat perempuan ya, sahabiah, Kanjeng Nabi, kok tiyang setri ganjarane mboten sami kali tiyang kakung? Kok derajate kalah? Nah, terus kemudian Kanjeng Nabi ngendikan apa? Alaisa idza hadat lam tusolli wa lam tasum. Kan wong wedok nek lagi haid ora salat, ora poso. Mulane ganjarane kurang. Tapi saat ini kata tiyang kakung boten haid boten nifas nggih tetep boten salat boten poso. Yo kalah juga akhirnya. Nah, yang ketiga ini haram, yang ketiga dapat keringanan rukhsah. Tapi ya wajib qadha. Ya, rukhsah wajib qadha. Yang ketiga adalah kategori orang yang dapat keringanan. Dia boleh tidak puasa. Kalau kondisinya seperti yang disebutkan, nanti dia boleh tidak puasa, tetapi mengganti di hari yang lainnya. Kalau yang ini haram, tapi mengqadha di hari yang lain gitu, dia haram tapi qadha. Jadi di bulan Ramadan dia tidak boleh puasa, tapi dia wajib qadha. Tetap ada kewajiban berpuasa. Jadi sebenarnya kewajibannya tidak gugur, cuma dia kondisinya di bulan Ramadan itu terhalangi. Nah itu ya. Kalau yang rukhsah qadha ini adalah orang yang boleh membatalkan puasa atau tidak berpuasa di bulan Ramadan, tetapi nanti wajib mengganti hari yang ditinggalkan.
Siapa itu? Orang yang sedang sakit ya, orang yang sedang sakit dan orang yang sedang safar. Nah, orang yang sedang sakit, yang sakitnya itu menghalangi dari puasa. Anak ming lorone panu kok kudis kurap ya mboten nggih. Nah, ini kan mboten mentang-mentang aku loro Mas wis tahunan nih loro. Apa panu ra mari-mari niku mboten saged. Jadi sakit yang menghalangi untuk tidak bisa untuk melaksanakan puasa. Sehingga kalau dia berpuasa mungkin sakitnya tambah parah atau dia akan merasa sangat kesulitan. Nah, maka kalau sakit itu bisa diharapkan sembuhnya besok ketika sembuh dia berpuasa. Maka rukhsah tetapi dia wajib qadha. Sama juga dengan orang safar, orang yang sedang bepergian jauh ya. Safar ini kategorinya adalah safar yang menyebabkan orang boleh mengqashar sholat. Kalau di Muhammadiyah tarjih itu tidak memberikan batasan minimal safar boleh qashar itu berapa kilo, itu tidak ada. Dikembalikan kepada kebiasaan masyarakat setempat. Misalnya kebiasaan masyarakat itu menganggap, nah sing mriki dianggap tebih niku tidak nemu nih. Sing anu lah, minimal. Kono sapa tebih mboten? Dereng. Temanggung dereng. Magelang. Dereng. Jogja. Nah, misal ya. Kalau Jogja sepakat ya. Nah, berarti kalau orang pergi ke Jogja boleh mengqashar. Jadi kembali kepada anggapan kebiasaan masyarakat setempat, pergi kemana sejauh mana itu dianggap jauh. Jadi kalau orang Bumiwang ini standarnya lebih jauh daripada orang Batur. Soalnya kalau tang Batur itu, nah dianggap tebing itu tidak temuti Pak, teng Banjarnegara. Loh, aku tebing ada banget Mas. Wes dadak mabuk, dadak kesel gitu. Wah, makanya pantesan orang-orang Batur itu, PCM Batur itu kalau rapat ke Pusdawu itu pada jamak itu ya. Tapi mboten qashar. Jadi mereka masih tidak qashar walaupun merasa jauh gitu ya, tapi belum berani qashar. Kenapa? Karena ada ulama yang memberikan standar minimal jarak, yaitu minimal kira-kira 80 kilo. Kalau kurang 80 kilo itu kayaknya ya ora ngadoh gitu. Mriki Magelang kan sekitar 100 gitu. 90-an sampai 100. Kalau sini rumah saya itu 100. Rumah bapak saya, bukan rumah saya. Rumah bapak saya atau juga sini kuburan mbah saya gitu sama saya. Itu 100 km. Nah, itu sudah lebih dari 80 kilo. Makanya kadang-kadang kalau saya lagi jadwal di Magelang, di kampung sendiri, itu malah kalau jadwal ngisi pagi, nanti duhuran tak jamak wae kan. Jamak qashar nanti sekitar jam 2 saya mulai berangkat ke sini. Jadi sampai sini pas maghriban. Jadi saya jamak qashar. Di rumah sendiri kok menjamak boleh kok. Boleh saja di kampung halaman karena saya sekarang statusnya mukimnya di Merden. Walaupun aslinya itu dari Magelang tapi mukim saya adalah di Merden. Sehingga status saya ke Magelang itu safar. Nabi dulu ketika Fathu Mekah, Nabi itu kampung halamannya mana? Mekah. Tetapi ketika di Mekah beliau tinggal kurang lebih sekitar 20 hari. Ada yang mengatakan 14, ada yang mengatakan 24, ada yang 17 dan sebagainya. Intinya kira-kira belasan hari gitu ya, 20-an hari. Beliau selama tinggal di Mekah itu ternyata menjamak qashar sholat-sholatnya. Seperti itu. Padahal itu kampung halaman beliau sendiri. Kenapa? Karena beliau itu status KTP-nya sudah Madinah. Bukan hanya KTP, memang tinggalnya di Madinah. Status keluarga negaranya itu Madinah. Seperti itu. Tinggal menetapnya. Dan beliau tidak berencana untuk pulang kampung menetap di kampung halaman. Jadi ya masih mau kembali ke Madinah. Nah, saya juga sekarang niatnya masih menetap di Madinah seperti itu. Jadi ya rukhsah tapi wajib kalau orang yang sakit tapi bisa sembuh. Kemudian orang yang sedang safar ba'id ya. Safar ba'id. Ini sifatnya apa? Rukhsah itu pilihan Pak. Mau puasa silakan, mau batal juga silakan. Jadi yang merasa kuat mau puasa boleh, yang merasa lemah atau bahkan mungkin merasa malas gitu ya karena perjalanan gitu kan, wah
kesempatan iki ora poso gitu ya. Boleh tidak puasa. Boleh. Walaupun seringkali kita itu merasa sayang untuk membatalkan puasa. Sepanjang puasa itu tidak melemahkan atau tidak membahayakan, silakan tetap puasa. Tapi kalau dengan puasa itu kemudian jenengan mungkin sakit atau perjalanannya jadi nggak maksimal, punya tanggung jawab bawa barang-barang banyak, terus ngopeni bojo papat anake karena mudik, harus konsentrasi, harus punya tenaga, maka butuh untuk makan, maka sebaiknya makan, seperti itu. Yang keempat, turun lagi, ini rukhsah cukup fidyah. Nah, kalau yang nomor 3 itu rukhsah tetapi wajib qadha, kalau yang keempat ini rukhsah tapi cukup membayar fidyah. Siapa yang cukup membayar fidyah itu? Kalau ditarjih disebutkan 1, orang yang lemah. Orang mungkin karena tua atau mungkin sakit menahun, ya, mungkin komplikasi stroke atau apa seperti itu ya, yang tidak bisa diharapkan sembuhnya. Ya bukan putus asa, tapi berdasarkan nalar itu ini sulit sekali, kesempatan kemampuan untuk puasa lagi tidak mungkin, seperti itu. Lemah. Kemudian yang kedua, wanita yang hamil. Wanita yang sedang hamil itu dalam pandangan tarjih dia cukup qadha dia cukup fidyah, tidak perlu qadha. Khusus yang hamil, Pak. Ya. Wanita hamil ini fidyah saja, tidak perlu qadha. Itu dalam pandangan Muhammadiyah, dan ini dalam hal ini berbeda dengan pendapat mayoritas madhab. Jadi pendapat di tarjih Muhammadiyah ini berbeda dengan mayoritas masyarakat Indonesia. Beda dengan NU, beda dengan Salafi. Salafi juga pendapatnya kan hamil dikiaskan dengan sakit. Kalau nanti hamilnya hilang, ya sembuh sakitnya, berarti kan maka qadha. Begitu juga di Syafi'i. Kalau di Syafi'i, kalau dia membatalkan puasa ketika hamil karena lemah, maka cukup qadha. Tapi kalau dia membatalkan puasa karena lemah dan khawatir dengan kondisi janin, maka dia qadha dan fidyah. Nah, itu di mazhab Syafi'i. Kalau di Muhammadiyah cukup qadha, cukup fidyah tanpa qadha, gitu. Enggak perlu puasa lagi. Kenapa? Ya karena ada beberapa alasan. Di antaranya dalam Al-Qur'an disebutkan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang yang merasa berat. Orang hamil tahun ini hamil, tahun depan menyusui, tahun berikutnya dihamilin lagi. Wes ngono wae ditumpuk utangnya nek pirang-pirang tahun, akhirnya sambat. Mak Ustaz, kula enten utang niku pun 3 tahun kepengker. Lah kok ngantos 3 tahun? Lah 3 tahun kepengker kula niku ngandut. Nah, tahun iki kula nyusoni, tahun iki ngandut meleh. Akhirnya terus nyaur kapan? Nah, bingung dhewe. Adi Muhammadiyah cukup fidyah. Seperti itu. Dan ini menjawab keluh kesah para ibu-ibu, ya. Banyak yang suka ini pendapat ini, ya, ibu-ibu banyak yang suka gitu, karena wah ini cocok ini gitu ya. Kemudian menyusui juga begitu. Menyusui juga boleh cukup fidyah, tidak perlu qadha. Nah, ini jadi orang yang lemah, tidak punya kemampuan lagi, orang yang hamil, orang yang menyusui. Nah, dalam salah satu fatwa tarjih, bukan putusan tetapi fatwa, itu disebutkan termasuk yang boleh fidyah saja tidak perlu qadha itu adalah orang yang kerja berat. Ini fatwa tahun 99 atau 97 saya lupa. Nah, jadi ditanya oleh orang Jakarta, dia kerja di perusahaan asing, nah boleh enggak kalau kerja yang berat itu di lapangan, di pertambangan. Nah, kemudian dia apakah qadha atau cukup fidyah atau bagaimana gitu. Jawaban tarjih itu orang yang kerja berat boleh fidyah saja, tidak harus qadha. Tetapi kalau ada kemungkinan dan kesempatan di hari yang lainnya memiliki waktu dan kesempatan mengqadha, maka yang wajib bagi dia adalah qadha.
begitu. Karena orang yang kerja berat itu sebenarnya fisiknya mampu, tetapi aktivitas saat itu menghalangi dia melakukan puasa. Maka ketika aktivitasnya hilang, penghalangnya hilang, maka dia mengganti dengan qadha, seperti itu. Kan ada waktunya libur, ada kalanya pekerjaan itu sedang tidak banyak. Nah, maka di waktu-waktu pekerjaan tidak banyak dan libur itu silakan mengqadha puasanya. Tapi kalau tidak ada kesempatan sama sekali, dimungkinkan dalam setahun itu wah pokoknya sibuk terus. Nah ini kok ternyata di banyak tempat banyak yang ngomong begini, Mas kula Ramadan ini banyak orderan tukang. Tukang itu biasanya Ramadan itu rame. Kenapa kok kalau Ramadan itu toko bangunan laris, tukang laris gitu ya. Karena orang persiapan mau lebaran gitu ya. Nah tukang-tukang itu bilang, ini saya tuh kerjanya berat apa? Tukang bangunan. Boleh tidak Mas kalau nggak puasa? Gitu. Akhirnya kemudian itu kalau jenengan nggak jadi tukang, misalkan istirahat di bulan Ramadan nggak tukang, itu kira-kira masih bisa makan nggak sampai lebaran itu? Yo bisa, tapi ya rugi Mas. Rugi itu, raiso nukok kelambi anake, raiso isi toples, wah pertimbangannya macam-macam gitu. Nah kemudian ya kalau begitu nanti kalau nggak kuat puasa pas hari kerja dikodok nanti bulan Syawal. Wow Syawal gaweane lu akeh Mas. Syawal akeh meneh. Jadi setahun akhirnya nggak ada waktu gitu, wah. Terus intinya, nah kalau video saja boleh nggak? Wah intinya pengen video ini. Nah ini saya tidak melihat kesempatan karena sebenarnya beliau itu memiliki kesempatan atau memiliki memiliki peluang untuk mengatur kerja. Kita itu insya Allah bukan orang yang fakir yang kemudian kalau sehari nggak kerja besok nggak makan gitu ya. Kita masih mungkin kok 2 hari nggak kerja masih tetap bisa makan gitu. Artinya kita itu kalau mau jujur itu ya belum sampai pada kondisi yang betul-betul berat itu ya. Kecuali kalau sudah fakir, pekerjaannya harus setiap hari, penghasilannya sangat sedikit gitu ya. Kalau nggak kerja dia nggak makan, anak istrinya nanti terlantar. Nah mungkin kondisi-kondisi begitu kita memaklumi dia fidyah saja. Nah, nanti kemudian mengadu, ya saya wajibnya fidyah nggak kodok Mas, tapi sing go fidyah ya ora ono duite wae. Akhirnya terus ini ya. Kalau nak Kanjeng Nabi sih santai saja yang begitu. Nah ini secara umum begitu ya. Jadi hukum ini terbagi menjadi 4. Ada yang wajib, ada yang haram tapi wajib qadha, ada yang rusuh wajib qadha, ada yang rusuh wajib fidyah tanpa qadha. Kemudian fadilah hukum, kemudian ini cara ya kaifiyah. Cara puasa bagaimana? Cara puasa ada dalam pengertian puasa. Pengertian puasa apa? Menahan diri dari segala yang membatalkan puasa dari waktu subuh sampai waktu maghrib. Itu secara ringkas seperti itu. Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari waktu subuh sampai waktu maghrib. Jadi kalau sudah masuk waktu subuh kan mulai puasa. Kalau sudah masuk maghrib berarti waktu puasa sudah berakhir kan begitu. Nah maka kita perlu mengetahui hal-hal yang membatal puasa. Pembatal puasa. Apa saja Bapak Ibu? 1. Nah ini makan, minum. Yang kedua? Minum. Ya, saya tulis ringkas saja, ada yang bisa nyebut jima. Ya, jima itu hubungan badan ya, bahasa fikih. Secara umum sebenarnya semua pembatal puasa itu bermuara kepada 2 ini Bapak Ibu. Makanya di tuntunan ibadah Ramadan tarjih itu hanya disebutkan makan dan minum dengan sengaja dan hubungan badan dengan sengaja. Yang lain-lain nggak disebut. Karena semua pembatal puasa bermuara ke sini. Contohnya muntah dengan sengaja itu bermuara ke makan dan minum. Muntah kalau nggak sengaja nggak batal, tapi kalau sengaja muntah batal. Kenapa? Karena ada proses memasukkan sesuatu melewati kerongkongan. Ngelokok. Nah, masuk itu dianggap seperti makan.
Maka para ulama fikih kan menjelaskan hukum muntah itu sama dengan kotoran hukum apa nih, kotoran muntahan itu loh Pak. Kotoran muntahan itu hukumnya najis sama dengan kotoran yang keluar dari belakang. Karena dia keluar dari perut meskipun belum lembut itu ya. Wujudnya masih bakmi, masih beras masih. Nah, itu tetapi dia hukumnya sama najisnya dengan kotoran dari belakang. Kenapa? Karena dia keluar dari perut. Nah, memasukkan sesuatu melewati kerongkongan ini ya masuk. Itu dianggap sama dengan makan. Nah, ketika mau muntah dengan sengaja itu kan melakukan proses itu. Nah, sama juga obat yang dimasukkan melalui dubur. Nah, maka di mazhab Syafi'i sampai disebutkan kentut di dalam air membatalkan wudu. Kenapa? Karena ketika angin keluar mungkin airnya yang masuk. Nah, gitu. Walaupun lewat belakang. Nah, ini sih pendapat gitu ya. Walaupun saya tidak mau menggunakan pendapat itu. Masa ya ngombe skomburi yo ora ilang ngelake gitu ya. Nah, tapi pembatal puasa itu bermulanya ke sini antara makan dan jima. Ya, jima diantaranya apa? Memperturutkan hawa nafsu. Ya, walaupun disebut dalam hadis itu ya hanya melakukan hubungan badan, tetapi termasuk turunannya melakukan mengeluarkan mani dengan sengaja, gitu ya. Meskipun tidak sampai hubungan badan, itu juga termasuk membatalkan puasa. Kalau tidak sengaja, misalkan mimpi basah, itu tidak membatalkan. Jadi ada keterangan makan minum dengan sengaja, jima juga dengan sengaja. Ini jelas ya. Nah, muaranya di sini. Kemudian apalagi berkaitan dengan puasa. Inilah hukum cara pembatal. Kayaknya ini dulu cukup. Nah, amal yang kedua ini taraweh. Ya. Nah, ini amalan kedua yang umum dikerjakan di bulan Ramadan adalah taraweh. Ya, ini saya kira kalau di Muhammadiyah kita sudah tidak perlu berpanjang lebar ya memperdebatkan masalah berapa rakaat, terus berapa kali salam. Ringkasannya pokoknya Muhammadiyah berpendapat sholat malam itu jumlahnya 11 rakaat. Kalau ditambah dengan iftitah jadi 13. Khusus di bulan Ramadan yang lebih diutamakan menurut hadis Aisyah itu dikerjakan 4 salam, 3 salam. Tetapi dikerjakan 2 salam juga silahkan, boleh. Intinya seperti itu. Ini tarawih. Mau dikerjakan di awal malam ba'da isya langsung juga boleh. Dikerjakan akhir malam itu lebih utama. Bagi yang yakin bisa bangun malam silahkan malam. Bagi yang yakin tidak bangun malam maka silahkan sore saja gitu ya. Maka keutamaan setiap orang itu berbeda-beda. Bagi yang yakin bangun malam lebih utama bagi dia sholatnya malam. Bagi yang tidak yakin bangun malam lebih utama sholatnya sore. Karena kalau dia maksakan mau bangun malam malah gak sholat. Amalan yang ketiga yaitu baca Quran ya, tilawah ya. Tulis saja tilawatul Quran ya, ini ya, membaca Al-Quran. Ya, karena bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bahkan Rasulullah itu di bulan Ramadan beliau menyimak ya talaki Al-Quran dengan Jibril langsung. Di akhir Ramadan beliau simaannya sampai 2 kali khatam. Nah, jadi menurut riwayat Nabi itu paling banyak khatam satu bulan Ramadan itu 2 kali. Tapi kalau ulama kita itu bukan cuma 2 kali. Imam Syafi'i pada 20 hari pertama khatamnya itu 3 hari sekali. Pada 10 hari terakhir itu khatamnya sehari 2 kali. Kayak minum obat saja ya, sehari 2 kali. Ini kayak antibiotik ya. Maka layak sekali kalau beliau itu ilmunya kuat, imannya kuat. Ya gimana wong obati Quran kok sehari 2 kali khatam loh itu. Kalau kita kan sehari 2 kali kulhu. Nah, jadi
beda kelas gitu ya, beda kelas. Apa bisa sehari khatam 2 kali? Bisa, Pak. Asal jenengan mondok teng Darul Falah terus hafal Quran, insya Allah sehari bisa khatam 2 kali hafal Quran. Ya, orang yang sudah mutqin Quran itu kalau lancar sekali duduk bisa menyelesaikan Al-Quran 6 sampai 8 jam dari Al-Fatihah sampai Anas. Nah, kalau kita baca saja nggak bisa, itu Al-Baqarah paling 30 ayat sudah ngombe sih. Nah, itu terus pokoknya bareng ngombe kemudian nanti leren sih buka BA, scroll status lali misalnya baca Quran. Nah, jadi memang kalau Imam Syafi'i dulu luar biasa interaksi dengan Quran. Bahkan beliau kalau bulan Ramadan semua pengajian, semua majelis taklim diliburkan, semua pelajaran diliburkan. Beliau fokus membaca Al-Quran, tadabbur Al-Quran. Nah, kalau kita justru ngaji di bulan Ramadan, belajarnya di bulan Ramadan. Makanya para ustadz ya di bulan Ramadan larisnya luar biasa. Isi kultum kono, kulusub kono dan sebagainya itu. Karena di bulan yang lainnya ya gitu ya. Kalau Ramadan kan materinya gampang lah ya, diulang-ulang ya. Satu materi bisa ngisi 10 tempat ya. Saya bulan Sya'ban ini sudah satu materi tak pakai ngisi, berarti dengan sekarang ini sudah ke 22 tempat berarti satu materi. Nah, sampai kelontok gitu ya. Apalagi tiap tahun kan gini-gini terus gitu ya. Jadi ada pertanyaan kan kurang lebih sama-sama saja itu pertanyaan. Mas, kalau begini bagaimana gitu? Mas, hukumnya begini bagaimana? Ya, ini ditanyakan tadi siang, ditanyakan di sana. Sekarang tanyakan. Jawabannya kan sama. Itu. Makanya yang ngajar malah yang paling masuk gitu ya, ilmunya hafal gitu. Kemudian amalan yang berikutnya yang dianjurkan di bulan Ramadan itu adalah sedekah. Ya. Sedekah. Kalau kita sebutkan dalam persiapan tadi menyambut Ramadan itu ada persiapan yang keempat, yaitu persiapan maliyah, persiapan harta. Usahakan sebelum Ramadan itu kondisi ekonomi finansial itu stabil, sehingga di bulan Ramadan tidak perlu kita sibuk ya mengorbankan ibadah tarawih, mengorbankan ibadah puasa, mengorbankan waktu untuk baca Quran demi untuk mencari nafkah. Nah gitu. Di Magelang ada toko bangunan itu kalau 10 hari Ramadan terakhir itu sudah tutup, itu sudah tutup. Pemiliknya itikaf di masjid 10 hari full, karyawannya sudah diliburkan, sudah dikasih THR, sudah dikasih bingkisan. Wah, seneng banget itu. Ya orang ngaji sama yang gak ngaji harusnya beda itu ya. Artinya kalau misalnya udah ngaji kok masih gak usah diteruskan, nanti tidak tersinggung ya. Nah ini sedekah itu. Sesuk aku lagi sih benar itu. Ya sedekah ini ya, sedekah ini Nabi itu disebutkan ajbatun nas wa ajbatu ma yakunu fi Ramadan. Nabi itu orang yang sangat dermawan. Wa ajbatu ma yakunu fi Ramadan, dan semakin dermawan lagi ketika masuk bulan Ramadan. Jadi kalau bulan Ramadan luar biasa Nabi dermawannya. Nah kita ya berusaha untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Maka nanti biasanya di bulan Ramadan itu infak itu akan meningkat luar biasa. Dan itu satu hal yang lumrah, harus kita biasakan seperti itu. Yang terakhir nanti mungkin saya jawab 10 menit gitu ya. Yang terakhir yaitu i'tikaf ya. I'tikaf ya. I'tikaf itu adalah berdiam diri di masjid dalam rangka untuk takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi i'tikaf ini salah satu hal yang sepertinya penting untuk kita semua sekarang di zaman ini. Kalau guru kami ketika di Mu'alimin ya, itu menyimpulkan inti daripada i'tikaf itu bukan memperbanyak ibadah ketika di masjid, itu bukan terus sholat terus, maca Quran terus, berzikir terus, itu bukan itu. Tapi inti faedah terbesar dari i'tikaf itu adalah melepaskan diri dari keterikatan terhadap dunia. Maka ketika i'tikaf itu kita belajar untuk apa? Melepaskan kesibukan duniawi kita.
melepaskan kesibukan duniawi, interaksi dengan manusianya dikurangi, interaksi dengan perdagangan dikurangi, pikiran masalah mencari dunia ditinggalkan. Fokus ngapain? Fokus mikir tentang bekal diri untuk besok mati bagaimana, apalagi sing rambutipun putih-putih nih. Ya, itu kan sudah banyak pesan-pesan dari malaikat Israel ya. Udah itu. Kemudian dosa-dosa lampau kemudian disesali, bertobat, memperbaiki diri, muhasabah, mensyukuri apa yang sudah diterima, dapat istri, ya walaupun mungkin menjengkelkan tapi ya dapat istri kan. Banyak juga yang gak dapat istri kan. Dapat anak, walaupun mungkin gak susah-susah amat, gak kayak anaknya tetangga yang jadi pegawai pajak ya, tapi kan duwe anak akeh wong sing ra duwe anak gitu kan. Duwe omah ya walaupun rapi-api banget kaya ngurip tanggane, tapi kan duwe omah. Itu banyak hal kita itu alfa dari melihat ke dalam ya. Nah misalnya Semar itu ngati-hati lan waspada gitu ya. Nah ngati-hati itu berarti apa itu? Melihat ke diri gitu ya. Ibarat orang mau naik sepeda motor itu ya ke diri sendiri itu. Bagaimana motornya? Remnya fungsi tidak, gasnya normal tidak, rodanya aman tidak, helmnya dipakai, itu hati-hati. Waspada itu berarti memperhatikan godaan sekitar atau bahaya sekitar. Kalau tahu lampu merah ya berhenti, jangan diterabas. Kalau diterabas berarti ra waspada. Oh saya kalau lampu merah berhenti, tapi sampai lah helm berarti ra hati-hati. Yang itu kan hati-hati lan waspada kira-kira. Itu penjelasan Ustaz kami dulu. Nah itu 5 amalan yang dianjurkannya. Iktikaf itu sebenarnya kalau mengikuti tuntunan Nabi full 10 hari terakhir, masuk malam 21, keluar pagi hari ketika mau sholat Id. Tapi kalau masih awal-awal ya kayaknya berat sekali gitu ya. Apalagi yang masih muda kayak saya itu, masih kerja, masih ada ikatan itu ya, seringkali belum mampu untuk iktikaf 10 hari full. Maka para ulama itu dalam beberapa fatwa itu menyebutkan, mayoritas ulama mengatakan iktikaf itu seminimal-minimalnya itu boleh sesaat, walaupun hanya sebentar di dalam masjid, asalkan diniati untuk iktikaf, maka itu sudah terhitung sebagai iktikaf. Maka di beberapa masjid itu ya, beberapa masjid kampung itu biasanya ada tulisan itu, nawaitul iktikaf fi hadzal masjid, itu kan bagi yang melafadzkan iktikaf. Jadi silakan nanti di bulan Ramadan semampunya, bisa semalam atau mungkin siang atau beberapa jam, atau kalau sholat wajib ya berangkat ke masjid lebih awal menunggu azan sambil iktikaf. Nah iktikaf ini salah satu ibadah yang agung. Nabi dulu juga iktikaf, bahkan setelah usianya sudah cukup matang, kemudian mulai banyak memikirkan kemaslahatan umat, ya beliau iktikaf. Iktikafnya dulu belum ada masjid, belum ada sholat, beliau iktikafnya di mana? Di Gua Hira, gitu ya. Uzlah, menepi dari keramaian, menyepi dari kesibukan, sendirian, munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang meninggalkan kesibukan dunia itu batinnya akan dipertajam sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau batinnya tajam itu menjadi orang yang peka, sensitif gitu. Kalau memahami sesuatu dia cepat, mengingat sesuatu dia kuat, kemudian memikirkan sesuatu dia tajam, dan seterusnya itu. Nah setelah masa Islam, uzlah itu sudah tidak berlaku, semedi itu sudah tidak berlaku, diganti dengan iktikaf ini. Maka Rasulullah menuntunkan iktikaf. Ini berlaku untuk kaum laki-laki maupun kaum perempuan. Boleh, wanita juga boleh iktikaf dengan izin suaminya. Di masjid iya, karena iktikaf itu berlaku hanya di masjid. Wa antum aqifuna fil masajid. Nah kalau iktikaf itu boleh di sembarang tempat, iso wong nunggoni dagangan menang wae. Bu, atau kok sik tak mungkin iktikaf sih. Ora mungkin wong dagangan mikir-mikir bisa mikir ya bebek payu laris. Nah, kemudian itu badi gitu kan, jadi lepaskan. Kalau sudah niat iktikaf ya HP-nya dimatikan, laptopnya ditinggal. Iktikaf di masjid tapi HP-nya dibawa, telepon, posting dagangan, ya sama saja.
Jadi intinya adalah berusaha melepaskan diri dari ikatan dunia. Demikian nggih Bapak Ibu ingkang kula aturaken wonten menika, menawi wonten pertanyaan monggo. Mboten wonten berarti jelas sekali penjelasan saya. Jelas nggih? Nah, ini juga murojaah saja alhamdulillah. Kalau ada hal yang mungkin keliru panjenengan kok mendapati di buku atau di kitab atau mungkin edaran tajih yang saya sampaikan kok tidak tepat, boleh sekali waktu ketemu ataupun WA disampaikan ke saya. Karena memang fikih itu dinamis ya. Kadang-kadang fatwa tarjih di tahun berapa, ternyata di tahun berikutnya sudah dikoreksi ya. Saya tadi baru tanya ke teman di Majelis Tajih Pusat itu berkaitan dengan fatwa tahun 2008 ya, semurojaah kok baru ngeh itu ya. Jadi fatwa tahun 2008 tentang sholat rawatib. Kalau di HPT 1 ya, karena HPT 1 saya agak hafal itu ya, di HPT 1 itu sholat rawatib itu salah satunya itu adalah mengerjakan sholat rawatib sebelum sholat asar di sini. Tapi di fatwa itu sudah tidak disebutkan ada rawatib sebelum asar, tapi malah mengikuti keumuman pendapat mazhab mayoritas gitu. Jadi sholat rawatib itu jumlahnya 10 atau 12 rakaat itu. Jadi nggak ada yang sebelum asar. Nah saya bertanyakan, apakah fatwa ini mengoreksi putusan di HPT 1 atau tidak? Malah sahabat teman saya di Majelis Tajih Pusat itu bilang gini, antum pusing ya baca fatwa itu? Saya juga. Loh piye toh? Ya tolong ditanyakan ke teman-teman di divisi fatwa ini bagaimana nih? Atau mungkin ada ustaz di tim fatwa tahun 2008 kan? 2008 kan sudah hampir 15 tahun yang lalu kira-kira ya. Nah itu perlu dikaji lagi. Nah, jadi kadang-kadang ada hal-hal baru fatwa itu berkembang seperti itu. Demikian wallahu a'lam. Suatu saat di kami di Desa Sawan itu ada jamaah dari Salafi mengikuti sholat tarawih. Kemudian di masjid itu diawali dengan sholat iftitah. Setelah selesai sholat yang mengatakan isbat bid'ah itu kan berkaitan dengan iftitah itu memang masih menjadi putusan tarjih dan dikuatkan dengan beberapa fatwa. Di Muhammadiyah memang putusan sejak di HPT 1 ada sholat iftitah tarawih. Kemudian ada pertanyaan pula di beberapa fatwa juga tetap ditegaskan bahwa iftitah itu tetap memiliki landasan kuat sehingga layak untuk diamalkan, gitu. Layak untuk diamalkan, tidak otomatis menjadi amalan yang disebut sebagai bid'ah itu. Namun demikian memang ustadz-ustadz di Muhammadiyah cukup dinamis. Bahkan Ustadz Samsul Anwar itu beliau adalah ketua Majelis Tarjih dan Tajdid selama beberapa periode, yang sekarang menjadi salah satu 13 pimpinan DPP gitu ya. Beliau termasuk secara pribadi tidak setuju dengan putusan iftitah itu. Beliau beranggapan bahwa iftitah itu disunahkan bagi yang sudah tidur. Kalau belum tidur maka tidak perlu iftitah. Sehingga melihat dinamisnya pendapat di Muhammadiyah meskipun putusannya tetap ada iftitah gitu nggih. Maka kalau saya juga yang ngikuti sikap para guru-guru kita di Tarjih, bagi masyarakat yang memang meyakini kesunahan iftitah dan nyaman sudah menjadi hal yang lumrah diamalkan, silahkan dikerjakan. Tapi bagi yang merasa bahwa meyakini bahwa itu harusnya lebih pas kalau dikerjakan setelah bangun tidur, bukan setelah isya gitu ya, kemudian tidak melakukan iftitah tapi langsung masuk ke tarawih setelah sholat ba'diyah, itu juga silahkan. Tapi kalau menganggapnya sebagai bid'ah itu kurang tepat. Ya kalau kriteria bid'ah di teman-teman Salafi sama kita memang agak beda. Di sana agak ketat gitu ya. Ketat itu bagus, tapi itu sih bukan ketat, ya mungkin agak sadis sebenarnya gimana itu hal yang tidak sama dengan pendapatnya, sesuatu yang berbeda dengan
hal yang diyakininya itu dianggap bid'ah, sesat, itu kan tidak, kurang pas gitu kan. Kalau Muhammadiyah sangat jarang menggunakan ungkapan bid'ah itu. Hanya Muhammadiyah ini yang rojih, ini yang lemah dan seterusnya seperti itu. Jadi monggo hal yang begitu tidak perlu terlalu disikapi, saya kira. Kembali saja kepada yang sudah diamalkan di masjid. Kalau memang sudah biasa iftitah, kalau nanti imamnya ya, nah, tulis iftitah saya ikuti. Kalau masjid biasa iftitah, saya iftitah. Kalau masjid biasa iftitah, saya juga tidak iftitah. Ini bukan inti dari tarawih kok. Tadinya pun kalau dikerjakan lalu dianggap bid'ah juga tidak bisa. Wong teman-teman salafi itu punya keyakinan sholat tarawih, sholat malam itu tidak ada batas rokaatnya. Mau 40 rokaat, 50 rokaat itu boleh. Lah kan sholat iftitah juga masuk kategori sholat malam gitu kan. Artinya ngapain dianggap bid'ah gitu loh. Kan paradok gitu ya, dalam hal ini kan sholat sunnah mutlak apa kan tidak ada masalah gitu ya. Jadi saya kira itu tidak perlu terlalu ditanggapi, orang emosional saja itu. Nah kalau yang memang biasanya nggak iftitah, saya juga ngikuti tidak iftitah. Pun kalau ada masjid Muhammadiyah kok memiliki biasanya sholatnya 2 salam. Sejak Ustadz itu pulang dari Timur Tengah itu 2 salam. Oke, monggo saya ikut 2 salam tidak apa-apa. Itu juga sah insya Allah gitu kan. Kita meyakini itu juga sesuai dengan sunnah gitu. Tapi bagi yang 4 jangan disalahkan terus 4 salam ini nggak sah ini. Loh kalau nggak sah, wong yang 3 rakaat witir juga sah, 5 rakaat witir juga sah kok, tidak apa-apa. Dan pendapat sahabat juga ada yang mengatakan 4 rakaat salam boleh. Ya itu. Demikian cukup. Wallahualam shawab. Mudah-mudahan jadi manfaat. Besok diperjelas lagi sama Ustadz Win. Sepertinya beliau juga akan menyampaikan masalah Ramadan. Demikian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.